biasa, ya enggak biasa, memang apa di luar kebiasaan ya jarang, bahasanya jarang, jadi enggak usah dibuat bulat. Jadi intinya ketika sudah biasanya masa haid ya enggak usah sholat, kalau sudah berhenti darah mencapai 15 hari ya kita tetap wajib sholat. Jadi yang mudah itu gimana Pak cakupannya? Pokoknya ya, ketika kita wanita kan yang biasanya sudah bisa merasakan ini sudah berhenti haid atau belum kan biasanya pihak wanita sendiri. Nah, ketika sudah kita merasa berhenti darahnya ya sholat saja. Kok di suatu keadaan darahnya itu keluar di masa-masa yang tidak biasa, berarti itu nanti kadang dinamakan darah istihadah dan kita tetap wajib sholat. Dan selanjutnya adalah walahada. Walahada lan ora ana batas iku maujud li aksarihi kedue akeh-akehe tuhru. Kedue akeh-akehe masa suci. Ayat tuhru tegese masa suci. Mangsa suci. Faqatam kusu termongko terkadang meneng sapa almaratu wong wadon dahroha ing dalem mangsane mar'ah bila haidin kelawan tanpa haid. Ama ghalibu tuhri. Mongko anapun utawi kaprah-kaprah suci iku fayuta baru mongko den wilang-wilang apa ghalib bi ghalibil haidi kelawan kaprahe haid. Fa ing kana mongko lamun ana apa al haidu haid iku sitan 6 dina fatuhru mongko utawi suci iku arbaatun. Iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane yauman dinani. Au kana utawa ana apa al haidu haid iku saban 7 dina fatuhru mongko utawi sucine iku salah satun telu wa isruna lan 20 apane yauman dinani. Jadi tadi masa paling sedikit suci itu adalah 15 hari. Nah, ketika 15 hari itu sudah tercapai, kita itu tetap wajib, bagi wanita itu tetap wajib melakukan kewajiban-kewajiban seperti pada umumnya, ya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan paling banyaknya masa suci itu seberapa? Lahada aksaruhu. Masa suci yang paling terbanyak itu tidak ada batasnya. Bisa tahunan, bisa apalagi kalau wanita sudah mencapai umur menopause, maka itu wanita kan sudah tidak mengeluarkan darah sama sekali. Jadi tidak ada batas sama sekali bagi masa suci. Ketika sudah tidak keluar darah yaitu berarti hukumnya masa suci dan tetap wajib sholat seperti biasanya. Dan terkadang wanita itu mencapai atau berada di kondisi yang mana dia tidak haid sama sekali. Amma ghalibu tuhri, sedangkan umumnya masa suci itu hitungannya adalah seperti dihitung tergantung masa haidnya. Maka apabila seorang wanita itu haid selama 6 hari, maka yang 24 hari itu masa suci. Ya ketika wanita haid itu selama 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Jadi ketika per bulan itu umumnya itu hitungannya seperti itu. Jadi dalam bulanan waktu menstruasi wanita itu biasanya hitungannya ya 30 hari kan, 1 bulan. Jadi ketika wanita itu haidnya itu 7 hari berarti kalau sucinya itu berarti 23. Kalau haidnya itu 10 hari semisal, berarti sucinya nanti hitungannya ya 20 hari atau 15 juga bisa. Biasanya ya seperti itu. Enggak pasti kan. Tapi itu kalau hitungan orang-orang normal ya seperti itu. Kalau hitungan per bulan itu 30 hari, semisal umumnya 6 hari berarti yang 24 hari itu masa suci. Di kelihatan bulat ya. Sebenarnya itu enggak bulat. Pokoknya kita tahu rumusannya, ini masa suci, masa haid, nah kan gitu.
Lah nanti ketika hitungannya kok tidak sesuai, nah, itu berarti nanti kadang masuknya ke istihadah. Lah sudah masuk istihadah, itu nanti kita tetap wajib sholat. Karena apa? Apa itu namanya? Enggak mesti. Kenapa kok enggak dihukumi saja? Semisal keluar darah, pokoknya enggak keluar darah itu berarti haid. Kalau enggak keluar darah berarti itu suci. Kan itu enak, ya enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini istiqra atau penelitian hukum-hukum yang sudah diambilkan dari sumbernya oleh Imam Syafi'i dari Al-Quran hadis dan juga bertanya pada wanita-wanita di masa beliau. Akhirnya timbullah rumusan fikih seperti hal tersebut. Paling banyak masa suci, paling banyak masa haid, ketika keluar dari ketentuan-ketentuan itu nanti hitungannya ada sendiri. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung pokok keluar darah tidak sholat, nggak bisa. Nah, jadi ada hitungannya masa paling banyak, masa paling sedikit di antara haid ataupun masa suci gitu. Selanjutnya wa aqallu zamanin utawi luweh sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalam zaman sapa almaratu wong wadon wa fi batin nusahilan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira kitab nusah al jariyatu utawi dawuh jariyah wadon anom iku tisunsinina songo pira-pira taun komariyatun kang bangsa rembulan atau hijriyah ya. Falau ra'athu mongko lamun ningali sapa mar'ah ing dam qabla tamami tis'i ing dalem sadurunge sempurnane 9 taun bizamanin kelawan zaman yadiku kang rupek apa zaman anhaidin saking haid wa tuhrin lan suci fahuwa mongko utawi dam iku haidun aran getih haid wa ila lamun ora yadiku fala mongko ora diarani getih haid. Tadi paling sedikitnya masa haidnya perempuan. Sekarang paling sedikitnya usia wanita haid itu kalau di rumusan kita fikih madzhab Syafi'iyah itu paling sedikit usianya masa haid bagi perempuan itu adalah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun. Komariyah, hijriyah ya. Berarti kalau masa itu ya 8 tahun lebih lah atau 9 tahun kurang. Tapi kalau di sini hitungannya hijriyah 9 tahun hijriyah berarti 9 tahun kurang berapa bulan gitu ya. Jadi paling sedikitnya usia wanita sudah masuk masa haid itu adalah umur 9 tahun hijriyah atau komariyah. Maka apabila seorang wanita itu kok keluar darah sebelum usia tersebut, atau masih di antara 9 tahun atau jarak 3 bulan ke belakang atau 3 bulan ke depan, lah itu sudah dinamakan atau wanita tersebut sudah mengalami haid. Nah, ketika sudah haid nanti bisa sudah terkena hukum-hukum taklif, wajib puasa, wajib sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika wanita itu sudah mencapai umur 9 tahun atau kira-kira di antara masa itu, pokok jarak 3 bulan, 2 bulan ke depan atau ke belakang, itu nanti ketika sudah keluar darah seorang wanita itu sudah terkena kewajiban sholat dan puasa dan sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ketika jaraknya itu di luar atau di luar jangkauan itu, semisal umur 6 tahun atau umur 7 tahun kok sudah keluar darah misalnya, itu tidak dinamakan darah haid karena masih jauh kan masanya di umur 9 tahun. Nah, terus kalau lebih dari 9 tahun gimana Pak? Keluarnya atau dia mulai haid keluar darah itu di umur 10 atau 11 nah gitu, ya, semisal gitu. Ya berarti dia nanti hukum terkena taklifnya ya ketika sudah keluar darah. Maksimal itu 15 tahun. Maksimal itu 15 tahun. Insya Allah rumusannya seperti itu. Jadi
Jadi ketika wanita itu sudah terkena kewajiban sholat,